Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Andrianto, mewakili dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pakar sosiologi yang bernama Agus Comte. Di sebelah saya ada. Nama saya Muhammad Hafiz Diaul Haq, asalnya Banjarnegara. Jadi ini perkenalan saya, dan di depan saya ada. Saya Raditya Akila Mahendra. Saya Muhammad Dimas Hendransyah, saya sebagai kameramen. Biografi Agus Comte. Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, atau kerap dikenal dengan nama Auguste Comte, merupakan seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Karena Auguste Comte lah kita dapat belajar sosiologi, maka beliau disebut dengan panggilan Bapak Sosiologi Dunia. Tempat lahir Montpellier, Prancis. Tanggal lahir 17 Januari 1798. Tempat meninggal Paris, Prancis. Tanggal meninggal 5 September 1857 pada umur 59 tahun. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun yaitu mengaplikasikan metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Disiplin sosiologi pertama kali dicetuskan oleh Comte pada abad 19, tepatnya pada tahun 1839. Sebelumnya, Comte tidak menggunakan istilah pemikiran. Sebelumnya, Comte tidak menggunakan istilah sosiologi, melainkan fisika sosial. Berbagai pemikiran dan seluk-beluk mengenai fisika sosial tentang dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive, Filsafat Positif. Lanjut. Jenjang pertama. Pada jenjang pertama, manusia mencoba untuk menjelaskan gejala di sekitarnya dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat adikodrati. Jenjang kedua. Pada jenjang kedua ini, manusia mengacu pada kekuatan metafisik dan abstrak. Yang terakhir, jenjang ketiga. Pada jenjang ini, manusia mengacu pada deskripsi ilmiah yang didasarkan pada hukum ilmiah untuk menjelaskan gejala alam maupun sosial. Jadi, berdasarkan pemikiran Comte, perkembangan peradaban dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu teologis, sebelum 1300. Pada fase ini, manusia belum menjadi subjek bagi dirinya dan sangat tergantung pada dunia luar. Tahap kedua, metafisika. Manusia atau masyarakat mulai menggunakan nalarnya. Yang terakhir yaitu tahap ketiga, positivistik, adalah tahap modern, di mana manusia atau masyarakat menggunakan nalarnya menjadi subjek dan memandang yang lain sebagai objek. Pada tahap ini, semua fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Pemikiran Comte dipengaruhi oleh Revolusi Prancis. Revolusi Prancis menjadikan masyarakat terbelah menjadi 2, yaitu kelompok pertama, masyarakat yang optimis, positif memandang masa depan lebih baik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan demokrasi. Kelompok kedua, masyarakat pesimis dan negatif, memandang masa depan dan perubahan yang dinilai menimbulkan anarkisme, konflik sosial, dan sikap individualistik. Pemikiran penting lainnya dari Comte, pembagian sosiologi menjadi 2 bagian besar, yaitu pertama, statika sosial, merupakan kajian terhadap tatanan sosial. 2. Dinamika sosial, merupakan kajian terhadap kemajuan dan perubahan sosial. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.